Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa manittaba'ah ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Baik teman-teman semuanya, kami dari kelompok 5 pada mata kuliah pendidikan lingkungan akan menyampaikan, mempresentasikan materi kami yang berjudul Materi Energi dan Daya Dukung Lingkungan. Kami atas nama Arina Nurjanati, Arum Islahatun Alima, Dani Setiawan, Dwi Andini, dan saya sendiri Rois Alamin Abdillah akan langsung mempresentasikan materi kami masuk ke subjudul awal, yakni materi penyusun sebuah lingkungan. Otto Sumarwoto menyatakan manusia seperti halnya dengan makhluk hidup, berinteraksi dengan lingkungan hidupnya. Ia mempengaruhi lingkungan hidupnya dan sebaliknya, ia pun dipengaruhi oleh lingkungan hidupnya. Otto Sumarwoto menjelaskan pula bahwa sifat lingkungan itu ditentukan oleh bermacam-macam faktor, seperti yang pertama jenis dan jumlah masing-masing jenis unsur lingkungan hidup tersebut. Kemudian yang kedua, hubungan atau interaksi antara unsur dan lingkungan hidup itu. Yang ketiga, kelakuan atau kondisi unsur lingkungan hidup. Yang keempat, faktor non-material, suhu, cahaya, dan kebisingan. Pencemaran lingkungan salah satunya terjadi akibat aktivitas manusia dan juga industri yang kurang memperhatikan lingkungan hidupnya, sehingga dalam pemeliharaan lingkungan hidup perlu menetapkan batu muku. Menurut pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, menyatakan bahwa baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemaran yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Baku mutu lingkungan hidup ini diperlukan untuk menentukan seberapa layaknya kualitas pada lingkungan itu sendiri. Pada saat ini, pencemaran atau perusakan lingkungan hidup berlangsung di mana-mana dengan laju yang cepat. Masalah lingkungan hidup pada saat ini merupakan masalah yang banyak disorot oleh beberapa pihak. Sebab lingkungan hidup adalah sumber kebutuhan manusia dalam melangsungkan kehidupannya. Secara khusus kita sering menggunakan istilah lingkungan hidup untuk menyebutkan segala sesuatu yang berpengaruh terhadap kelangsungan hidup segenap makhluk hidup di bumi. Baiklah, nama saya Dwi Andini, NPM 2011010048. Di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu unsur-unsur lingkungan hidup. Unsur-unsur lingkungan hidup ini terdiri dari 3 unsur. Yang pertama ada unsur hayati atau yang disebut biotik. Yang kedua ada unsur fisik atau yang disebut dengan abiotik. Yang ketiga ada unsur sosial budaya. Yang pertama yang kita bahas yaitu mengenai unsur hayati atau yang disebut dengan biotik. Biotik ialah komponen lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup. Pada pokoknya makhluk hidup dapat digolongkan berdasarkan jenis-jenis tertentu, misalnya golongan manusia, hewan, dan tumbuhan. Makhluk hidup berdasarkan ukurannya digolongkan menjadi mikroorganisme dan mikroorganisme. Manusia dan merupakan faktor biotik yang mempunyai pengaruh terkuat di bumi ini, baik dalam pengaruh memusnahkan dan melipatkan, atau mempercepat penyebaran hewan dan tumbuhan. Yang selanjutnya yaitu yang kedua, unsur fisik abiotik. Unsur fisik abiotik adalah istilah yang digunakan untuk menyebut sesuatu yang tidak hidup atau yang disebut dengan benda mati. Komponen abiotik merupakan komponen penyusunan ekosistem yang terdiri dari benda-benda tak hidup. Secara terperinci, komponen abiotik merupakan keadaan fisik dan kimia di sekitar organisme yang menjadi medium dan substrat untuk menunjang berlangsungnya kehidupan organisme tersebut. Menurut Sugeng, yang termaksud dalam unsur abiotik diantaranya adalah yang pertama ada iklim. Iklim adalah hawa pada suatu daerah dalam jangka waktu yang cukup lama. Yang kedua ada air.
Manfaatnya bagi manusia seperti kebutuhan mandi dan mencuci pada tumbuhan, air membantu melarutkan dan mengangkat mineral-mineral di dalam tanah sehingga mudah diserap oleh akar tumbuhan. Yang ketiga yaitu tanah. Berasal dari pelapukan batuan-batuan yang banyak mengandung unsur-unsur kimiawi yang diperlukan bagi kehidupan tumbuhan. Yang terakhir ada relief, permukaan bumi. Lereng yang membelakangi arah sinar matahari akan lebih lembab dan lebih sejuk dibandingkan yang menghadap sinar. Yang ketiga ada unsur sosial budaya. Unsur sosial budaya adalah lingkungan sosial dan budaya yang dibuat manusia, merupakan sistem nilai, gagasan, dan keyakinan dalam pengertian lingkungan hidup dan unsur berperilaku sebagai makhluk sosial. Baik, nama saya Dani Setiawan akan melanjutkan pemaparan materi. Selanjutnya yakni pengertian dan jenis-jenis energi di lingkungan. Energi merupakan sesuatu yang bersifat abstrak dan susah dibuktikan, akan tetapi dapat dirasakan keberadaannya. Dalam kehidupan, manusia membutuhkan energi untuk kelangsungan hidup sehari-hari. Tanpa adanya energi, manusia atau makhluk hidup lainnya akan kesulitan dalam melakukan sesuatu. Energi dibagi menjadi dua, yaitu energi terbarukan dan tidak terbarukan. Selanjutnya, energi memiliki 8 jenis. Terdapat 8 jenis energi di lingkungan. Ini pertama, energi otot, energi kalor atau panas, energi kinetik atau gerak, energi potensial, energi bunyi, energi cahaya, energi listrik, dan energi kimia. Yang pertama ada energi otot. Energi otot merupakan jenis energi yang berasal dari otot dalam tubuh manusia atau makhluk hidup lain. Manusia atau makhluk hidup lain bisa menggerakkan organ tubuhnya untuk melakukan kegiatan sehari-hari karena memiliki energi otot ini. Selanjutnya ada energi kalor atau panas. Energi kalor atau energi panas merupakan jenis energi yang dapat mengakibatkan terjadinya perubahan suhu maupun perubahan wujud zat tertentu. Energi kalor ini umumnya merupakan hasil simpangan dari perubahan bentuk-bentuk energi lainnya. Selanjutnya ada energi kinetik atau gerak. Energi kinetik atau energi gerak adalah jenis energi yang ada dalam gerakan atau energi yang berhubungan dengan pergerakan suatu benda. Makin besar kecepatan benda bergerak, maka makin besar pula besaran energi kinetik yang dihasilkan. Selanjutnya energi potensial. Energi potensial adalah jenis energi yang dimiliki oleh suatu benda dikarenakan posisinya atau kedudukannya terhadap suatu acuan. Pada dasarnya, semua benda di atas permukaan bumi ini memiliki energi potensial yang diakibatkan oleh gaya gravitasi bumi. Yang selanjutnya ada energi bunyi. Yang energi bunyi ini merupakan bentuk energi yang dihasilkan dari suatu benda yang bergetar. Partikel-partikel udara yang bergetar tersebut menimbulkan getaran bunyi. Benda yang dapat menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Yang selanjutnya ada energi cahaya. Energi cahaya merupakan jenis energi yang diperoleh dari benda-benda yang mampu memancarkan cahaya. Bentuk energi cahaya terbesar tentunya berasal dari cahaya matahari yang bisa diubah menjadi energi listrik melalui sel surya. Selanjutnya, energi listrik. Energi listrik adalah energi yang timbul karena adanya perpindahan muatan-muatan listrik. Energi listrik menjadi jenis energi yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Listrik digunakan untuk menghidupkan alat-alat elektronik dalam rumah tangga. Yang terakhir ada energi kimia. Energi kimia ini adalah jenis energi yang dilepaskan selama proses reaksi kimia. Energi ini dihasilkan oleh suatu zat yang membentuk proses reaksi kimia untuk diubah menjadi energi tertentu. Makanan yang sering kita makan juga terkadang mengandung unsur kimia di dalamnya. Saya Arina Nurjanati akan melanjutkan materi dari saudara Dani. Pengertian daya dukung lingkungan. Pengertian daya dukung lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung kehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya. Maksudnya adalah daya dukung lingkungan tidak hanya diukur dari kemampuan lingkungan hidup dan sumber daya alam dalam mendukung kehidupan manusia, tapi juga dari kemampuan menerima beban pencemaran dan bangunan.
Contohnya, sungai yang memberikan mata pencaharian manusia untuk menangkap ikan dapat juga memberi musibah, yaitu meluapnya air sungai karena faktor alam atau manusia itu sendiri. Komponen-komponen daya dukung lingkungan ada dua, yaitu yang pertama penyediaan dan kemudian kapasitas tampung limbah. Maksudnya adalah daya dukung lingkungan hidup terbatas pada kapasitas penyediaan sumber daya alam, terutama berkaitan dengan kemampuan lahan serta ketersediaan dan kebutuhan akan lahan itu sendiri dan air dalam suatu ruang atau wilayah. Contohnya, dalam suatu wilayah, penduduk menggunakan lahannya untuk menanam padi, maka dibutuhkan juga apa-apa yang membuat padi di lahan tersebut menjadi subur, termasuk tadi harus tersedia air, diberi pupuk, dan lain sebagainya. Kemudian faktor-faktor penentu daya dukung lingkungan, yang pertama ketersediaan material. Ketersediaan material yang dimaksud adalah untuk dijadikan sebagai makanan, di mana lahan yang tersedia mampu diolah ataupun terolah sendiri secara alami untuk mampu menyediakan sumber pokok makanan, sehingga organisme mampu bertahan hidup dalam jangka waktu lama secara terus-menerus. Yang kedua yaitu ketersediaan energi. Ketersediaan energi dimaksudkan untuk digunakan sebagai keperluan hidupnya. Tanpa energi di bumi maka sudah pasti tidak ada kehidupan. Kemudian faktor lainnya interaksi di antara organisme. Jika proses interaksi tidak menghasilkan manfaat, maka dapat mengakibatkan ambruknya lingkungan serta merugikan semua pihak dalam ekosistem tersebut. Yang terakhir yaitu akumulasi produk limbah dan tempat pembuangan akhir sampah. Jika limbah yang dihasilkan oleh proses kegiatan yang dilakukan organisme tidak mampu diasimilasi oleh lingkungan secara alami, maka akan terjadi pencemaran dan ambruknya lingkungan yang selanjutnya merugikan semua pihak dan ekosistem tersebut. Saya Arumi Salatul Alima akan melanjutkan penyampaian materi, yaitu tentang prinsip pemeliharaan daya dukung lingkungan. Yang pertama, prinsip sikap hormat terhadap alam. Manusia mempunyai kewajiban menghargai hak semua makhluk hidup untuk berada, hidup, tumbuh, dan juga berkembang secara alamiah sesuai dengan tujuan penciptaannya. Untuk itu, manusia perlu merawat, menjaga, melindungi, dan melestarikan alam beserta seluruh isinya, serta tidak diperbolehkan merusak alam tanpa alasan yang dapat dibenarkan secara moral. Contohnya, melakukan reboisasi hutan, tidak menebang pohon secara sembarangan, dan menanam pohon atau tanaman di lingkungan sekitar. Yang kedua, prinsip tanggung jawab. Sejatinya alam adalah milik kita bersama. Jika alam dihargai sebagai bernilai pada dirinya sendiri, maka rasa tanggung jawab akan muncul dengan sendirinya pada diri manusia. Contohnya, merasa perlu atau harus merawat pohon dan tanaman dengan baik, menjaga kebersihan lingkungan sekitar dari sampah-sampah, serta tidak dapat membuang sampah di sembarang tempat. Yang ketiga, prinsip solidaritas kosmis. Solidaritas kosmis adalah sikap solidaritas manusia dengan alam yang berfungsi untuk mengontrol perilaku manusia dalam batas-batas keseimbangan kosmis, serta mendorong manusia untuk mengambil kebijakan yang pro alam dan tidak setuju terhadap tindakan yang merusak alam. Contohnya, melakukan tebang pilih pohon dan tidak mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Yang keempat, prinsip kasih sayang dan kepedulian terhadap alam. Prinsip ini merupakan prinsip moral satu arah yang artinya tanpa mengharap balasan serta tidak didasarkan pada pertimbangan kepentingan pribadi, melainkan untuk kepentingan alam. Contohnya, menanam pohon sedini mungkin walaupun kita belum merasakan manfaatnya sekarang, namun itu sangat berguna bagi generasi selanjutnya. Yang kelima, prinsip tidak merugikan. Prinsip ini merupakan prinsip tidak merugikan alam secara tidak perlu. Bentuk minimal berupa tidak perlu melakukan tindakan yang merugikan alam atau mengancam eksistensi makhluk hidup lainnya. Contohnya, saat menangkap ikan, tidak menggunakan bom atau pukat harimau. Yang keenam, prinsip hidup sederhana dan selaras dengan alam. Prinsip ini menekankan pada nilai kualitas cara hidup dan bukan kekayaan, sarana, dan juga standar material. Contohnya, tidak berlebihan dalam menggunakan sumber daya alam seperti penggunaan kertas. Kemudian, kurangi menggunakan alat-alat yang dapat merusak lingkungan seperti penggunaan AC dan kulkas. Yang ketujuh, prinsip keadilan. Prinsip keadilan ini lebih ditekankan pada bagaimana manusia harus berperilaku adil terhadap yang lain dalam keterkaitannya dengan alam semesta, juga tentang sistem sosial yang harus diatur agar berdampak positif bagi kelestarian lingkungan hidup. Contohnya, memberikan sanksi yang tegas terhadap perusak lingkungan hidup. Yang kedelapan, prinsip demokrasi. Demokrasi justru memberikan tempat seluas-luasnya bagi perbedaan, keanekaragaman, dan pluralitas. Contohnya, memperhatikan lingkungan sekitar baik berupa multikulturalisme, diverifikasi pola tanam,
diversifikasi pola makan, dan sebagainya. Dan yang kesembilan, prinsip integrasi moral. Prinsip ini menuntut pejabat publik agar mempunyai sikap dan perilaku moral yang terhormat serta memegang teguh untuk mengamankan kepentingan publik yang terkait dengan SDA. Contohnya, orang yang diberi kepercayaan untuk melakukan analisis mengenai dampak lingkungan seperti pejabat publik itu harus menjalankan tugasnya demi terciptanya kelestarian lingkungan hidup kita. Baiklah, sekian penyampaian materi dari kelompok 5. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.